Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukarni, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan memaparkan tugas UTS yang telah diberikan kepada saya. Nah, yang akan saya bahas di sini yaitu pembuatan produk dan diversifikasi. Pertemuan ketiga mata kuliah Entrepreneur Penyiaran. Nah, diversifikasi merupakan strategi pembangunan produk baru atau diversifikasi ini bisa saja terjadi di tingkat bisnis. Ada 3 tipe pembedaan produk lainnya, yaitu yang pertama diversifikasi konsentris. Misalnya ada sebuah perusahaan susu kemasan. Susu kemasan ini hanya dapat dikonsumsi oleh anak-anak atau dewasa hingga lansia. Nah, demi inovasi, perusahaan akhirnya membangun susu khusus untuk balita. Yang kedua, diversifikasi horizontal. Nah, kita kembali lagi ke contoh perusahaan susu. Misalnya, produk baru mereka adalah jus buah. Mereka membuat jus buah tentu sangat berbeda dengan susu. Meski begitu, mereka sama-sama dikemas sebelum dipasarkan. Nah, diversifikasi produk yang satu ini masuk ke dalam kategori horizontal atau ciptaan baru perusahaan berbeda namun masih punya sedikit konten dengan yang sama. Yang ketiga, diversifikasi konglomerat. Perusahaan susu dan jus tak akan berhenti sampai di sini. Nah, diversifikasi ini juga ingin menjual lemari pendingin yang tengah diminati oleh banyak orang. Adapun kelebihan diversifikasi yang dirangkum oleh Crown, yang pertama, mengikuti perubahan. Nah, pada zaman dulu, orang-orang yang harus pergi ke toko untuk berbelanja, mereka bebas memilih produk-produk apa saja yang akan mereka beli. Sedangkan di masa yang sekarang ini, hal itu tak lagi relevan. Orang bisa membeli apapun yang mereka inginkan melalui media digital atau online. Yang kedua, mengurangi risiko. Proses ini juga mengurangi risiko bisnis. Dalam usaha, ada ancaman yang datang dari sana-sini. Salah satunya adalah pesaing yang telah kompetitif, masalah dalam produk, dan lain-lain. Ada 2 jenis produk yang digunakan. Yang pertama, produk konsumsi, dan yang kedua, produk industri. Produk konsumsi adalah sebuah produk yang digunakan oleh konsumen tingkat akhir. Jadi konsumen membeli lalu digunakan langsung sehingga tidak dijual kembali. Sedangkan produk industri adalah sebuah produk yang dibeli oleh produsen atau perusahaan yang nantinya tidak akan dijual kembali. Contoh produk konsumsi yang pertama itu produk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, produk perbelanjaan, dan yang ketiga itu produk khusus. Sedangkan contoh produk industri yang pertama itu bahan baku dan suku cadang. Yang kedua, barang modal, dan yang ketiga perlengkapan dan layanan bisnis. Nah, itulah tadi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.